Di tengah dunia yang semakin cepat, penting bagi kita menemukan keseimbangan dan ketenangan batin. Yoga yang bertahan ribuan tahun tidak hanya menawarkan kebugaran fisik, tapi juga kejernihan mental dan harmoni spiritual. Namun yoga membutuhkan instruktur agar manfaatnya optimal. Seperti Mulyono yang sudah menjadi instruktur yoga sejak 2004, bahkan tanpa latar belakang keolahragaan, namun hingga kini tetap setia pada pekerjaan. Nama saya Mulyono ya. Mulyono, profesi instruktur yoga. Jadi mungkin kalau semenjaknya mungkin 2004-an, 2004. Dulu sebenarnya bukan yoga. Jadi kita berusul dari UPI, dari Universitas Pendidikan. Jadi melenceng. Ya. Dulu S1 IKI Bandung, jurusan sipil jalan dan jembatan. Mulyono mulai berkarir sebagai instruktur yoga setelah gagal dalam beberapa lamaran sebagai guru. Ini membawanya merantau ke Jakarta dan mengikuti kelas sertifikasi olahraga. Nah, kita udah ngelamar jadi guru ya, guru hampir 3 kalian dan nggak berhasil. Akhirnya kita merantau ke sini terus ada istilahnya pertama ngikut instruktur renang, sertifikasi renang, karena kita nggak cocok, menurut saya nggak cocok, soalnya begitu latihan satu kali, satu murid kita udah kedinginan. Terus PT kebetulan kita terlahir tulangnya kecil, jadi kata gurunya harus biasanya usaha lebih keras, vitamin segala macam. Terus kita nyoba sertifikasi yoga dan alhamdulillah terus kita punya istilahnya ternyata di kelas itu lebih unggul, misalnya lebih menonjol, lebih bagus dan lagi. Salah satunya itu. Menjadi instruktur yoga secara penuh waktu, Mulyono pun kerap diundang ke berbagai event hingga mempromosikan produk kesehatan. Namun dia mengaku merasa lebih nyaman mengajar latihan-latihan private. Kebanyakan saya fokusnya malah justru ke kayak gini, ke privat. Korporat. Iya. Lebih fokus, mungkin lebih enak sih, lebih nggak capek. Melatih yoga bukan tanpa tantangan. Perbedaan fisik dan kemampuan murid membuat setiap kelas memiliki tantangannya tersendiri. Tantangannya kalau untuk di kelas nih, sebenarnya kalau kita mendapatkan seorang murid yang super kaku misalkan, benar-benar itu istilahnya mungkin setahun atau 2 tahun belum berhasil juga gitu mas. Belum berhasil dalam arti dia ingin goalnya gitu, saya ingin ini goalnya itu. Tantangannya itu meyakinkan klien bahwa itu sebenarnya dalam hal bertanya Anda berhasilnya itu sudah berhasil kan. Dalam yoga ada tingkatannya kan, melakukan misalkan gerakan yang segini, range of movement-nya ditambah segini kan udah berhasil. Tidak harus seperti saya ibaratnya kan, betulnya gitu. Jadi udah melakukan sebenarnya tantangan untuk di kelas. Tantangan lain adalah ketika dirinya harus menyesuaikan materi untuk murid yang tertinggal, sementara yang lain sudah menguasai gerakan. Kita justru akhirnya mager kan, malas mengupgrade ya untuk latihannya, karena kita kebetulan banyak kelasnya tuh kan. Nah itu tantangan itu sebenarnya jangan hilang, karena kita bisa split. Oh murid-muridnya nggak bisa split ini gitu. Contohnya misalkan, tapi mereka nggak melaksanakan kan. Jadi kita nggak ngajak dia jangan, udah saya tersiksa, udah jangan, udah. Akhirnya kitanya nggak pernah kan, akhirnya jadi kaku lagi gitu, dia bisa hilang kayak split, handstand gitu, bisa hilang. Meski begitu, Mulyono pun mengakui setiap orang memiliki kapasitasnya masing-masing. Jadi kita biasanya ngasih option misalkan tergantung audiennya ya, misalkan ada yang bisa, nah itu option 4 nih, bagus tuh gitu. Kalau kita tahu maksimal rata-rata option 2, ya udah kita ikutin option 2. Karena orang cuma langsung show up, kadang kita yang gini nih, kan malah kadang-kadang mereka nggak suka, ada yang suka, ada yang nggak sih. Kayak misalkan orang-orang bule malah kan menunjukkan can you solve me gitu, tujukan yang paling bagus itu.
Kalau orang kita kan udah lah nggak mau, nggak, tapi nggak semuanya. Kesehatan menjadi alasan utama klien mengikuti yoga, karena aktivitas ini umumnya terdiri dari gerakan-gerakan yang lembut. Iya, pengen olahraga yang istilahnya mungkin nggak impact, nggak yang pak gitu kan. Kalau yang ke lutut misalnya lari impactnya, kalau yang sudah berumur kan ke lutut. Ini kan slow movingnya kan kayak menari hampir ya. Kebahagiaan bagi Mulyono adalah ketika dirinya melihat klien mendapatkan manfaat dari yoga, seperti membantu penyembuhan fisik. Ya, kalau misalkan kan lama-lama kita paling suka misalnya kita bukan baru ya, lama ngajar terus, Mas, saya sembuh ini gitu. Misalkan dari tukang golf, gila Mas, saya sekarang swing saya pukulannya jauh banget. Ya, itu sangat berkesan. Jadi tidak saya tanya bagaimana, tapi dia sudah menceritakan itu. Kami atau saya pribadi atau aku itu sangat bahagia sekali itu. Kalau dukanya nggak ada dukanya kali ya, nggak ada duka lah. Pokoknya keren. Kalau bukan misal luka atau apa gitu, bukan hanya itu tanpa pengobatan. Kalau pengobatan mungkin biasanya kan nyeri ya. Kalau nyeri mungkin kalau nggak tahan pakai. Biasanya kalau dia tahan nyerinya pakai yoga aja bisa. Tapi bagusnya kalau dia kan biasanya kan kita manusia ya, dokter bagus. Jadi diiringin dengan pendampingan dokter, didampingi dokter. Misalnya ini nggak boleh, misalkan dia cedera apa bahu ya, yang pernah saya alami, bahu ini nggak boleh, misalnya ditekan sisi sini ya udah jangan ditekan, misalkan kan ada ini contoh kasus ya, misal ini benar-benar sembuh, dia golf mukul ke mungkin batu atau jadi sininya, nah, hanya dengan yoga dia sembuh gitu kan, bisa sembuh. Dan kalau secara olahraga sebenarnya istilahnya dengan yoga kan metabolismenya bagus, jadi suplai nutrisi gizi ke seluruh tubuh bagus karena gerakannya kan menyeluruh, suplai nutrisi gizi ekskresi atau pembuangan bagus. Dengan begitu bagusnya otomatis kan sehat, itu sebenarnya itu. Tidak hanya fisik, bagi Mulyono, yoga juga menjadi cara berserah kepada Yang Maha Kuasa, serta memberi kebahagiaan bagi diri sendiri dan orang lain. Kita diarahkan untuk berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Ini salah satu yang saya ajarkan, yang berserah diri kan otomatis kita harus benar-benar ikhlas ya, ikhlas, benar-benar dari hati dan dipancarkan ke istilahnya ke murid-muridnya ini. Jadi kan di sini diajarkan, selalu saya ajarkan ini. Dalam pembelajaran saya ajarkan, misalnya untuk mencapai ikhlas kan harus bahagialah dari diri kita dulu. Senyum sepenuh kasih, istilah mereka udah paham lah ya. Senyum sepenuh kasih, pancarkan ke seluruh alam. Ini filosofinya, jadi kita berserah diri, benar-benar berserah diri. Itu salah satunya. Nah, untuk pelaksanaan yoganya, kita lebih banyak ke olahraga. Jadi untuk fleksibelnya, untuk kekuatannya dan nafasnya, jadi banyakkan ke olahraganya. Harus bahagia kan, misalnya untuk misalnya kalau spiritual yoganya untuk bisa menerima kasih sayangnya, cahaya kasih sayangnya itu kan harus benar-benar hatinya bersih. Otomatis diawali dengan senyum, berserah diri, jadi membiarkan energi ilahi masuk ke dalam istilahnya hati, terus setelah masuk kita pancarkan, baru kita bisa kan. Kalau kita mau membuat baik orang lain, masa dari dirinya dulu kan, dulunya baik, baru pancarkan ke alam dengan senyum. Itu senyum sepenuh kasih, pancarkan ke seluruh alam. Itu yoga banget. Di tengah sibuknya dunia kerja, Mulyono mengatakan tidak ada salahnya bagi para pekerja untuk meluangkan waktu mengikuti kelas dan latihan yoga. Menurutnya, ada banyak gerakan-gerakan sederhana yang berguna bagi keseharian saat kita bekerja. Saran saya sekali-kali ikut kelas. Jadi dia dalam kelas kan ada hal-hal yang ringan. Dengan misalkan dia sibuk di kantor kan, dia bekerja kan kantor sibuk kan. Nanti di kursi pun bisa melakukan, misalkan gerakan nih, ya kan tiap hari gitu kan.
Nah, ini misalnya salah satu nih Mustika Badan Aman, jadi kursi punduk, terus relax, terus berdiri sebentar, jam misalkan karena dia sangat sibuk jam sebelum makan 15 menit atau 5 menit itu akan lama-lama. Tapi saran pertama ya ikut. Kalau langsung mungkin nggak ada bimbingan atau misalkan langsung dilihat YouTube, mungkin kan dia nggak tahu kapasitasnya mas, maksudnya nggak bisa. Dia kadang-kadang sama instrukturnya jelas, oh mas ini mas kurang ini, biasanya dikasih tahu biasanya kayak gitu. Oh ya udah ini nggak apa-apa, optionnya gini aja, jangan kalau YouTube kalau taunya sakit pinggang karena kita langsung di YouTube misal gitu. Jadi ada bagusnya masuk kelas dulu walaupun sekali menyempatkan. Jadi kalau nggak sempat, sempatkan sekali atau jadi ada kita ambil, kan nggak harus urutan full satu sesi gitu, kita ambil yang ringannya, pemanasan sama itu yoga. Walaupun dia bilang pemanasan, nggak instruktur biasanya pemanasan, itu sebenarnya dia semuanya gerakan yoga. Mulyono pun yakin yoga memiliki manfaat yang besar dan sudah terbukti sejak lama. Dia fleksibelnya dapat, power atau kekuatannya dapat, powernya dapat, terus keseimbangan dapat, kardiovaskularnya dengan flowing kayak menggeh atau apanya dapat. Jadi sekarang itu bagus banget. Terus nafas atau kalau ya sering-sering kita bercandaan, misalkan canda di kelasnya senyum apa itu kan kayak spiritual ya, kayak mentalnya dapat. Apalagi itu bagus banget. Jadi dan sudah diakui kan ribuan tahun, bahkan kan ribuan tahun loh.